Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, welcome back again with Miss Putih. How are you today? I'm hoping that you're always healthy and happy at home. Nah teman-teman, kembali lagi kita akan belajar. Semoga masih semangat ya untuk belajar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Semoga sudah siap ya. Jika sudah siap, mari kita mulai. Okay, grade 5, before we continue our lesson, let's pray together by saying Basmalah and Dua before studying. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Today, we will continue our lesson about life cycle. Apakah teman-teman masih ingat daur hidup hewan apa saja yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, kita sudah belajar tentang daur hidup atau life cycle dari animal without a backbone, atau hewan-hewan yang tidak bertulang belakang. Ada yang memiliki 3 stages atau 3 tahap, ada juga yang memiliki 4 tahap. Hari ini kita akan belajar tentang life cycle of animal with a backbone, atau daur hidup hewan yang bertulang belakang. Yang pertama, kita akan bahas tentang life cycle of fish, atau daur hidup dari ikan. A female fish lays egg in water. Ikan betina akan meletakkan telurnya di dalam air. Many eggs are laid at once. Nah, sekali bertelur, ikan ini menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Young fish called fry hatch from each egg. Setelah itu, telur akan berkembang. Dan ikan kecil atau fry akan keluar dari masing-masing telur. As the young fish grow, they get larger and look more like their parents. Ketika ikan ini tumbuh, maka mereka akan bertambah besar dan akan terlihat lebih mirip dengan induknya. As an adult, the fish will then produce young of its own. Ketika mereka sudah dewasa, ikan-ikan ini akan menghasilkan anaknya sendiri. Gambaran dari life cycle of fish dapat kita lihat pada gambar ini. Daur hidup pada ikan terdiri dari 3 stages atau 3 tahap. Yang pertama adalah eggs. Di sini contohnya adalah salmon eggs. Kemudian ada fry atau anakan. Nah, di sini pada ikan salmon, ketika telur menetas, maka akan menjadi salmon elfin atau anakan yang kecil. Kemudian dia tumbuh dan berkembang menjadi salmon fry dan berkembang lebih besar menjadi salmon small. Selanjutnya, stage yang ketiga adalah ikan dewasa. Jadi, anakan-anakannya akan tumbuh menjadi lebih besar dan lebih mirip dengan induknya. Hewan yang kedua, kita akan bahas tentang amphibian. The word amphibian comes from a Greek word meaning boat life. Jadi sebenarnya kata amfibi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti dua hidup. Kenapa? This is because amphibians have a life cycle that usually begins in water and then moves onto land. Karena hewan-hewan amfibi ini memiliki daur hidup yang dimulai di air dan kemudian berpindah ke daratan. Daur hidup dimulai ketika a female frog lays eggs in water, atau hewan betinanya meletakkan telur di dalam air. Then the frog larva called a tadpole
hatches from each egg. Selanjutnya, larva dari katak atau yang kita sebut sebagai berudu akan keluar dari masing-masing telur. The tadpole doesn't look much like an adult frog. Nah, berudu ini tidak terlihat mirip dengan hewan dewasanya. Tapi, it has a fish-like body and tail. Dia lebih mirip dengan ikan dan memiliki ekor. Ketika berudunya bertambah besar dan menjadi dewasa, ekornya akan semakin pendek, atau its tail getting shorter, and begins to develop legs, dan mulai berkembang menjadi kaki. Jadi, ketika telur-telur katak ini berada di dalam air, masing-masingnya menetas menjadi tadpole atau berudu. Berudu ini memiliki ekor. Ini adalah stage 2. Lama-kelamaan, ketika dia bertambah besar, maka tail atau ekor ini akan memendek atau getting shorter dan mulai membentuk kaki atau leg. Nah, di sini tadpole yang sudah punya kaki kita sebut sebagai froglet. Froglet atau tadpole developing into an adult frog. Dia sedang berkembang menjadi katak dewasa. Selain ekornya yang bertambah pendek dan tumbuh kaki, insang pada berudu juga semakin kecil, atau its gills also get smaller and it begins to develop lungs. Jadi, lama-kelamaan dia tidak memiliki insang, tapi akan tumbuh paru-paru di dalam tubuhnya. Selain itu, setelah dia menjadi dewasa atau dalam bentuk seperti ini yang tidak lagi punya ekor dan tidak lagi punya insang, maka dia akan menghasilkan anakannya sendiri. Dan dia akan berpindah dari air ke daratan. As an adult, the frog moves from water and onto land. Dari sini kita tahu ada 3 stages of life cycle of amphibians. First is egg, second is tadpole atau larva, and third is adult. Selanjutnya, mari kita lihat salah satu contoh dari hewan melata atau reptil. Kita akan bahas tentang penyu atau sea turtle. Sea turtles live in the sea. Kita tahu bahwa penyu hidup di lautan. Daur hidupnya dimulai dengan female sea turtles move on the land to lay egg in the sand. Penyu ini, khususnya yang betina, akan berpindah ke daratan untuk meletakkan telurnya di pasir. Then, a young turtle hatches from each egg and makes its way to the sea. Selanjutnya, anak-anak dari penyu ini akan keluar dari telur dan menuju ke lautan. The young sea turtles look like its parents. Nah, anakan dari penyu itu terlihat mirip dengan induknya. Dan semakin dia tumbuh atau as it grows, it gets larger. Jadi, semakin dia tumbuh, dia bertambah besar. As an adult, the sea turtle will return to the same beach where it was to lay eggs of its own. Nah, ketika dia sudah dewasa, penyu ini akan kembali lagi ke pantai yang sama, tempat di mana dia menetas dari telurnya. Nah, saat kembali, dia meletakkan telur-telurnya sendiri. Jadi, penyu ini bisa mengingat pantai mana saat pertama kali dia menetas dari telur.
dan akan kembali ke pantai itu untuk meletakkan telur-telurnya. Nah, inilah tahapan dari life cycle of reptil, khususnya sea turtle. Jadi, adult sea turtle akan mengeluarkan telur atau laying eggs. Selanjutnya, telur ini akan menetas dan young sea turtle will hatch from each egg. Lalu, anak-anak dari penyu ini akan tumbuh menjadi dewasa atau adult sea turtle dan bertambah besar. Nah, tahukah teman-teman, although sea turtles spend most of their time underwater, they do not have gills. Jadi, walaupun penyu ini hidupnya di dalam air, mereka tidak punya insang. They do not have gills. Seperti reptil lainnya, sea turtles breathe in air with their lungs. Mereka bernapas dengan paru-paru. Sehingga when in the sea, they must come to the surface of the water regularly to refill their lungs with air. Jadi, ketika mereka sedang ada di laut, mereka harus ke permukaan air secara teratur untuk mengisi paru-paru mereka dengan udara. Inilah daur hidup dari reptil, yaitu sea turtle. Selanjutnya, mari kita lihat daur hidup dari unggas. Contohnya adalah ayam. An egg is laid by a female chicken. Jadi, telur ini nantinya akan dihasilkan oleh induk yang betina, yang disebut sebagai hen. The hen sits on the egg to keep it warm. Selanjutnya, induk betina ini akan duduk di atas telurnya untuk menjaga kehangatan telur. Dan dia melakukan ini sampai 21 hari. After about 21 days, the young chick inside the egg uses its beak to break out of the egg. Setelah 21 hari, anak ayam yang ada di dalam telur akan menggunakan paruhnya untuk keluar dari telur. Berarti di sini kita tahu telur dihasilkan oleh induk betina atau hen, kemudian telurnya berkembang, and the chick hatching from egg with its beak. Dia akan keluar dari telurnya menggunakan paruh. Maka dihasilkanlah chick atau anak ayam. Jika kita perhatikan gambar anak ayam tadi, the chick has short, fluffy feathers. Dia memiliki bulu yang pendek dan halus. It also has legs, wings, and a beak, like its parents. Anak ayam tadi juga memiliki kaki, sayap, dan paruh seperti induknya. As the chick gets older, it grows new feathers and looks more and more like its parents. Ketika dia tumbuh semakin tua atau semakin dewasa, maka bulu-bulu baru akan tumbuh, sehingga anak ayam ini akan terlihat lebih mirip dengan orang tuanya atau induknya. As an adult, the chicken will be able to produce eggs. Ketika dia sudah dewasa, maka ayam ini dapat menghasilkan telurnya sendiri dan menghasilkan anakannya sendiri. Berarti dari reptil dan aves tadi kita tahu mereka punya 3 tahapan yang sama. Yang pertama adalah egg atau telur, yang kedua adalah young atau anakannya yang muda, yang ketiga adalah adult atau hewan dewasa.
Selanjutnya, mari kita lihat life cycle of mammals. Nah, sebelumnya coba teman-teman lihat daur hidup hewan-hewan pada halaman 120 sampai 129. Apa yang kalian lihat? Nah, perhatikan bahwa setiap daur hidup hewan-hewan tersebut terdapat tahapan di mana ada anakannya yang keluar dari telurnya, atau that each cycle includes a stage whereby the young hatches from an egg. Jadi anak-anaknya selalu keluar dari telurnya. Lalu bagaimana dengan mamalia? Mamalia kan tidak bertelur. Ya, kita tahu bahwa most mammals do not lay eggs. Mereka tidak bertelur. Sehingga the young develop inside the mother. Jadi anakannya ini berkembang di dalam tubuh induknya. Dan the mother gives birth to live young. Selanjutnya, induknya akan melahirkan atau beranak untuk mengeluarkan anaknya. Lalu, the mothers produce milk to feed them. Dan induknya ini menghasilkan susu untuk memberi makan mereka. Sehingga pada mamalia, life cycle-nya hanya memiliki 2 stages atau 2 tahap, yaitu young atau anakan and adult atau dewasa. Nah, inilah gambaran dari life cycle of mammals. Kita lihat, contohnya adalah lion. Ini adalah anakan atau young of lion, yang kita sebut sebagai lion cub. Nah, anak dari lion ini akan tumbuh besar dan semakin mirip dengan induknya, atau yang disebut sebagai adult lion. Oke teman-teman, itu tadi beberapa kelompok dari hewan-hewan yang bertulang belakang. Dan kita sudah tahu apa saja daur hidup dari hewan-hewan tersebut. Nah, jika kita perhatikan, when living things reproduce, they pass on characteristics to their young. Jadi, sebenarnya ketika makhluk hidup itu berkembang biak, mereka meneruskan karakter ke anak-anak mereka. Sehingga anak-anaknya ini memiliki karakter yang mirip dengan induknya. Some animals look like their parents when they are young. Contohnya, ada hewan-hewan yang mirip dengan induknya ketika mereka masih muda. Tadi contohnya ada ayam atau young chick. Has wings, feathers, and a beak. Dia punya sayap, dia punya paruh, dan juga dia punya bulu seperti induknya. Atau tortoise, kura-kura pada gambar ini. Anakannya juga memiliki karakteristik yang sama seperti induknya, sehingga mereka terlihat mirip. Hal yang sama pada burung woodpecker ini. Anak-anaknya punya kemiripan dengan induknya. Tidak hanya hewan, sebenarnya manusia juga. Anak-anak pasti akan mirip dengan orang tuanya. Tapi, some animals do not look like their parents when they are young. Ada beberapa hewan yang tidak terlihat seperti induknya ketika mereka masih muda. Tapi, as they grow, their bodies change to look more and more like their parents. Tapi, semakin mereka tumbuh, tubuh mereka akan memiliki kemiripan dengan orang tuanya. As adults, these animals have the characteristic of their parents. Nah, ketika mereka sudah dewasa, mereka akan lebih mirip lagi dengan induknya. Contohnya pada kupu-kupu atau butterfly.
Kita tahu bahwa anakan dari kupu-kupu yaitu berbentuk larva. Nah, larva ini sama sekali tidak mirip ya dengan induknya. Tapi lama-kelamaan, ketika larva menjadi pupa, maka di dalam pupa terjadi perkembangan hingga dihasilkan kupu-kupu yang mirip dengan induknya. Hal yang sama terjadi pada katak atau frog. Anak-anak katak, yaitu tadpole, sama sekali tidak mirip dengan induknya. Tapi lama-kelamaan, tadpole ini akan berkembang menjadi adult frog yang memiliki kemiripan. Hal yang sama juga terjadi pada ladybug. Ladybug larva tidak mirip dengan hewan dewasanya. Tapi lama-kelamaan, dia memiliki kemiripan dengan induknya. Oke teman-teman, itu tadi pembelajaran kita tentang life cycle. Sekarang mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Jadi, all of the stages in an animal's life make up its life cycle. Jadi, seluruh tahapan pada perkembangan hidup hewan disebut sebagai life cycle atau daur hidup. Dan daur hidup ini berbeda-beda tahapannya. Ada yang 2 stages, contohnya pada hewan-hewan yang melahirkan, atau mamalia. Ada 3 stages, contohnya ada katak. Kemudian ada reptil, itu 3 stages. Lalu ada 4 stages, contohnya pada kupu-kupu. Kemudian ada ladybug, dan hewan-hewan lainnya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik ya. Oke, grade 5, thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Now, for your exercise, please draw a poster of a life cycle of animals. Buatlah sebuah poster daur hidup dari hewan yang ada di sekitar kalian. Pilihlah salah satu hewan yang ada di sekitar kalian. Tapi, hewan ini tidak boleh sama dengan yang ada di buku ya. Dan jangan lupa untuk menuliskan tahapan-tahapan dalam daur hidup hewan tersebut. Jika teman-teman sudah selesai, silakan kirimkan foto kalian beserta posternya kepada Miss Putih. Okay, grade 5. Now let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.